Mereka baru 2 jam udah sekolah, tapi udah merasa bosan ya kan? Sampai bikin rencana buat bolos sekolah, cok. Bosan kali kan sekolah terus. Semana kalau kita cabut aja, tapi nanti kita ketahuan weh, dihukumlah kita. Ya makanya itu, kita jangan sampai ketahuan cabutnya. Aku setuju. Oh ya udah, ayolah kalau gitu. Akhirnya mereka membuat strategi dan rencana ya kan, biar bisa cabut dari sekolahnya. Agak lain memang mereka bertiga ini. Kita keluar nanti dari atas tembok itu, kita lompatkan nanti. Kau yakin ini, Dik? Yakin aja lah. Yang terpenting itu kita coba dulu. Kalau gagal, kita coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi sampai kita benar-benar berhasil. Betul juga. Selagi kita berani mencoba, nggak ada yang nggak bisa. Semangat. Ya udah, gas lah. Oke, bentar ya. Ayo, mau cabut kalian kan? Iya, kenapa emang? Mau ikut kau? Ya enggak lah. Kalau nggak ikut, gak usah ribut. Pak, ada yang cabut. Siapa yang mau cabut itu? Mereka bertiga tadi mau cabut, Pak. Betul itu? Iya, betul, Pak. Ini kami lagi cabut pohon durian, Pak. Bukan pohon durian itu yang mau dicabut tadi, Pak. Tapi mereka yang mau cabut sekolah, Pak. Agak lain kau. Pohon durian ini aja nggak bisa kami cabut. Apalagi sekolah inilah mana tercabut. Iya. Mana mungkin dicabut sekolah ini ya? Maksudnya Pak, mereka bertiga ini mau cabut dari sekolah Pak. Memangnya kami tanaman, makanya dicabut dari sekolah. Iya betul itu. Mereka itu kan bukan tanaman. Ngapain dicabut dari sekolah? Gini loh Pak, mereka bertiga ini tadi kan mau cabut dari sekolah ini. Udah dipanjat tadi tembok ini, mau pergi keluar. Kalau kami mau keluar dari sekolah ini, kan bisa dari gerbang. Iya betul, kan ada gerbang, tinggal keluarnya. Kau Agus, makin lama makin aneh. Kayaknya Gus, kau perlu minum ini. Biar sehat dulu otakmu itu. Nah, minum Gus. Ih, kok rasa air mineral ya? Enak. Ketika mereka lagi terbang menggitari Samudra Pasifik, tiba-tiba mereka... Sekali-sekali, ayolah kita ke rumahmu, Sul. Iya, Sul. Kami penasaran kali loh. Kayak mana rumahmu? Boleh. Ya udah, ayo, gaskan. Setelah mereka terbang beberapa jam, akhirnya kan mereka sampai ke rumah si Samsul. Oh, Mak. Cantik kali rumahmu ini, Basul. Tapi sayang, pintunya bentuk lop. Pintu kok bentuk lop? Kenapa dibikin bentuknya lop? Biar kita ketika masuk, itu penuh dengan cinta. Widih, amazing. Ya udah, ayo, masuk. Alamak. Kenapa kau, Jor? Lihatlah itu, Dik. What? Ada bandara di dalam rumahmu, Sul. Iya, jadi ini itu dibikin sengaja biar kami itu bisa cepat berangkat langsung ke luar negeri, nggak harus ngantri. Tapi pesawatnya mana, Sul? Ini pesawatnya. Hah? Emang bisa? Pakai ini, Sul. Dari mana masuknya? Mungkin dari sininya masuk dia, Jor. Sekarang ayo kita ke lantai 1070. Bentar. Ini sepedamu, Sul. Iya. Cuma udah lama nggak kupakai sepedanya ini. Gede kali cok sepedanya. Kayak mana cara naiknya ini, Sul? Gampang. Tinggal dilemparkan aja kayak gini kok. Tuh, langsung sampai nanti ke atas. Agak lain. Udah. Ayolah langsung ke atas, ayo. Mereka pun pergi naik ke lantai 1070 menggunakan lift. Nah, kalau ini itu kamarku. Wih, mewah kali kamarmu ya, Sul. Iya kan? Tapi tempat tidurnya mana? Kok nggak ada? Ada kok. Tuh. Alamak, cemana kau tidurnya di situ, Sul? Gampang, tinggal pakai magnet di sini, terus kita kayak gini, nanti itu ditarik ke atas, nempel deh. Terus perosotan itu untuk apa dibikin di situ, Sul? Ya ini untuk turun langsung ke bawah lah, biar cepat. What? Ciudah. Ketika mereka sedang berenang mengarungi Samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau, Sul? Aku ngidam ke rumahmu, Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya, Dik. Masih kerenan rumahmu ya, Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh, Mak. Bijak kali kau, Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya, Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku, Dik. Di mana toiletmu, Dik? Itu, di sampingmu. Alamak, ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. Bodoh amat lah, udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari.
Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak, lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, ah. Udah, ayolah, kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini? Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini, supaya kalau kita bangun tidur, bisa langsung makan pohon. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu, Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau, Jor. Tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha? Alamak, kecil kali tuh, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat, jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak, kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh, gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor, malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah. Ketika mereka sedang menghayal di atas genteng rumah, tiba-tiba saja mulut si Jordi ngomong. Ayo nonton Indonesia lawan Cina, Dik. Ayolah, tapi jangan sampai ikut si Samsul ya. Ikutlah aku. Please dulu. Kali ini kau gak usah ikut nonton dulu ya. Iya, Sul, biar Indonesia menang dan lolos ronde 4. Tapi aku pengen nonton juga. Janganlah, Sul. Nanti Indonesia kalah, gak lolos ronde 4. Please. Kau boleh nonton, tapi kau dukung Cina ya. Janganlah, aku ini kan orang Indonesia, jadi harus dukung Indonesia. Udah nggak usah lah, kalau nggak mau kau. Iya, Cina pun kudukung. Nah gitulah, kalau kau dukung Cina, udah pasti Indonesia nanti yang menang. Yoi, soalnya setiap tim yang kau dukung pasti kalah. Dan akhirnya mereka pun pergi menonton Indonesia melawan Cina. Ayo Indonesia, kalahkan Cina. Indonesia, Indonesia. Cina. Ya, Kambuaya merebut bola. Apa yang terjadi kita saksikan ya, sepertinya pelanggaran. Wih, pelanggaran itu, penalti itu. Mana ada pelanggaran? Diving itu. Apakah wasit akan cek VAR? Kita lihat aja. Wah, sepertinya wasit akan cek VAR. Apakah ini penalti? Udah. Itu lagi dicek VAR itu. Aku yakin pasti penalti itu. Nggak penalti itu, lihat aja lah. Ya, setelah dicek ternyata wasit memutuskan penalti. Penalti kan? Jelas penalti. Bisa-bisanya penalti. Aku yakin wasitnya itu udah pasti dibayar itu. Aku jamin pasti gol ini, lihat aja. Nggak akan gol itu, lihat aja. Ya, Romani akan menendang bola. Kita saksikan apakah ini gol atau tidak. Ya, ternyata gol. Romani mencetak gol. Gol penalti aja pun bangga kalian. Indonesia menang, Cina kalah. Udahlah, pulang aja lah aku. Nyesal aku ikut nonton.